Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Olivia Chelsea. Di video kali ini yaitu tentang Spanning Tree Protocol atau STP. Langsung saja yang pertama, yaitu kenapa perlu STP. Di topologi ini ada switch 1 dan switch 2 yang terhubung masing-masing FA01 dan ada PCA terhubung ke switch 1 dengan IP 172.168.1.1. Di switch 2 juga ada PCB dengan IP 172.168.1.2. Misal ada kabel FA01 itu putus, otomatis PCA dan PCB nggak bisa berkomunikasi karena nggak ada lagi yang terhubung antara switch 1 dan switch 2. Contoh saya tambahkan kabel baru atau cadangan kabel FA02. Jadi otomatis kalau kabel FA01 mati itu bisa menggunakan FA02. Maka kedua PC ini bisa berkomunikasi lagi. Tapi kalau kabel FA01-nya nyala, itu akan terjadi looping, yaitu paket yang muter-muter ke jaringan. Contoh PCA ping ke PCB. Paket akan dikirimkan lewat switch 1. Dari switch akan di broadcast ke FA01 dan FA02. Di switch akan dikirim ke PCB, lalu dikirimkan kembali ke switch 1. Akan membroadcast lagi, itu terus muter-muter untuk menghentikan paket. Mungkin sampai switch-nya down. Agar nggak looping, itu salah satu port diblokir. Ketika PCA mengirim pada switch akan diarahkan pada FA01. Switch 1 akan di-broadcast ke FA02 tapi diblokir. Dari switch 2 baru sampai ke PCB. Kedua yaitu teori menentukan blocking port. Pada topologi ini yaitu ada switch 1, switch 2, dan switch 3. Misal di switch 1 match address-nya adalah A, switch 2 B, switch 3 C. Kita pasti tahu heksadesimal dari 1 sampai F, di mana 1 sampai 9 itu angka, A itu 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Sekarang kita cari yang namanya root bridge atau rajanya. Itu kita harus mencarinya dari priority terkecil, karena priority terkecilnya sama semua yaitu 32, 27, 6, 8. Jadi kita akan mencari dari match address terkecil. Dalam hal ini switch 1 match address-nya terkecil. Jadi switch 1 ini adalah root bridge-nya. Untuk port root bridge ini, untuk portnya namanya designated port atau DP. Selain switch 1 ini namanya non-root bridge atau singkatannya NRB. Lalu ada yang namanya root port. Root port itu adalah port yang terhubung pada root bridge atau yang tercepat terhubung ke root bridge. Hal ini switch 2 yang tercepat terhubung ke root bridge itu FA01. Untuk switch 3 juga port FA01. Atau kita singkat RP aja. Berarti yang akan diblokir antara switch 3 dan switch 2 FA02. Ini untuk mencari blocking dari priority terkecil dan match address terkecil. Karena priority-nya sama, kita cari match address-nya yaitu B, paling terkecil. Jadi untuk FA02 switch 2 ini akan menyala atau up, itu namanya designated port. Berarti switch 3 FA02 ini akan diblokir dan namanya itu alternate port atau kita singkat AP. Ketiga
ketiga yaitu praktik menentukan blocking port. Oke, kita cari dulu yang namanya root bridge. Kita harus cari bridge ID. Itu kita lihat dari priority. Karena di sini priority-nya sama, yaitu 322768. Maka kita akan mencari dari match address terkecil. Kita lihat match address-nya di switch 1. Masuk ke privilege, show, interface, VLAN 1. Kita cari address list. Ini match address-nya. Kita copy. Kita tempel di sini. Lakukan hal yang sama di switch kedua dan switch ketiga. Bisa dilihat bahwa match address terkecil yaitu switch kedua. Maka itu root bridge. Karena match address-nya awalnya yaitu 1. Dan port switch kedua ini adalah designated port. Maka selain switch ini, yaitu non-root bridge. Atau kita singkat saja NRB. Ini juga sama. Lalu kita cari root port-nya antara switch ketiga dan ke-1. Root port ini yang paling tercepat terhubung ke root bridge adalah FA01 di switch 1 dan FA02 di switch kedua. Maka yang akan diblok antara FA02 di switch 1 dan FA01 di switch 3. Selanjutnya kita cari bridge ID terkecil untuk menentukan port yang akan diblokir. Karena yang paling kecil itu switch 1, port FA02 yang nyala itu akan menjadi designated port. Artinya FA01 switch 3 menjadi alternate port atau yang diblokir. Sekarang kita buktikan. Dan ternyata benar ya. Kemudian yang keempat yaitu cons. Cons ini sama dengan root port. Port mana yang paling tercepat ke root bridge. Hal ini root port yang paling tercepat ke root bridge adalah FA01. Sebenarnya untuk switch ini ada 2 jalur yang ke root bridge, FA01 dan FA02. Itu harus muter. Untuk melihat yang paling tercepat ke root bridge, dilihat di cons. Ini berdasarkan bit-bitnya. Misal 10 MB itu cons-nya 100. Kalau 100 MB cons-nya 19. Kalau 1 GB 4 dan seterusnya. Untuk masing-masing jalur itu 100 MB. Kecepatan bandwidth-nya kita buktikan. Buka switch, enable, show,
So spanning tree, lihat count-nya itu adalah 19. Kita coba hapus link utamanya. Nanti di switch 1 FA02 ini akan menjadi root port dan alternative port-nya akan menyala. Sudah nyala, lihat switch 1 enable, show spanning tree, lihat switch 3 show spanning tree. Lalu yang kelima yaitu manipulasi bandwidth. Kita coba manipulasi bandwidth pada switch 1. Enable, config terminal, interface, FA0/1, speed 10, exit. Kita coba cek, show speed. Ini saya salah masuk perintahnya, harusnya show spanning tree. Cost-nya di FA0/1 yaitu adalah 100. Namun kita akan menjadi mati atau alternative port karena di FA0/2 ini lebih cepat dari FA01 akan di blocking. Lihat alternative port menjadi di sini. Misal kita hapus link ini. Di sini akan menyala dan kecepatannya menjadi 10 MB. Nah, itu adalah manipulasi bandwidth-nya. Kita tambahkan lagi switch 1. Interface FA0/1 speed 100 do show SP. Lihat di FA0/1 menjadi 100 MB lagi. Nah, sudah nyala kembali. Manipulasi root bridge. Yang kita tahu root bridge itu dicari dari bridge ID-nya dengan priority terkecil dan vendor itu membutuhkan switch yang baru atau match address baru. Misal switch lama tahun 2010 ingin menambahkan switch 3 dengan switch pada tahun 2022, pasti match address lebih kecil dari switch yang dulu. Tapi pada yang setara dari segi performance, bahwa switch 2 baru pasti lebih bagus daripada switch yang lama. Karena itu, kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Konfigurasinya dari priority. Enable, config terminal, SP, spanning tree, VLAN 1. PR, kita bisa pakai 0 sampai 61, 6, 14, 40. Tapi ini increments of 40, 96. Artinya harus dalam kelipatan 40, 96. Kita coba pakai 18, 27. Di sini dikasih tahu yang diinginkan priority-nya. Karena by default adalah 32768, kita setting menggunakan 28672. Karena untuk mencari root bridge harus dari priority terkecil, jadi 28672. Enter. Lihat yang di blok berpindah di sini. Sekarang switch 3 ini menjadi root bridge FA01 dan FA02. Bahwa di sini menjadi disconnected port. Di switch kedua FA0/2
akan menjadi root port karena port tercepat ke switch 3 adalah FA02. Untuk di switch 1, root portnya ada di FA02. Karena kan yang paling tercepat terhubung ke root bridge ada di FA0/2. Di sini pada switch 1 dan 2 akan dibandingkan match address terkecil. Berhubungan switch kedua menang, FA0/1 menjadi designated port. Untuk FA01, switch 1 akan menjadi alternative port. Kita kembalikan lagi, switch no spanning tree, VLAN 1, priority, tak close. Dan sekarang berpindah lagi seperti semula. PFSTP ini singkatan dari per VLAN spanning tree. Ini adalah informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Kita coba VLAN pertama, enable config terminal, VLAN 2, exit VLAN 3, exit do show tree-nya. Dalam hal ini kita bikin semuanya di trunk karena ini akan menjadi per VLAN. FA interface rank FA0 1 sampai 2. Switch mode trunk. Lakukan juga di switch kedua dan ke-1. VLAN 2, VLAN 3. Kita cek apakah informasi per VLAN spanning tree sudah ada. Do show respect. Ini batas informasi spanning tree pada VLAN pertama. Dan ini kedua. Do show VLAN break. Kita coba bikin VLAN ketiga. VLAN 3. Kita cek do show VLAN brief. Kita cek spanning tree-nya, maka ada informasi spanning tree untuk VLAN ketiga. Do show spanning tree. Ini spanning tree VLAN 1, 2, 3. Lalu yang ke-8, manipulasi root bridge PFSTP. Di sini saya tambahkan 2 PC di masing-masing switch 1 dan 2. Yang warna kuning itu VLAN 1, warna biru itu VLAN 2. Misal VLAN 1 ingin mengirim ke VLAN 1 pasti menggunakan jalur utama. Begitupun VLAN 2 menggunakan jalur utama, maka ini tidak terpakai. Karena itu, misal untuk VLAN 1 akan melewati jalur utama. Namun untuk VLAN 2 akan melewati switch 2 ke switch 3, dari switch 3 akan menuju switch 1. Jadi untuk di VLAN 2 artinya di salah satu port akan diblokir. Untuk memblokirnya harus bikin root bridge. Pada VLAN kedua itu root bridge adalah switch ketiga. Yang kita tahu untuk menjadi root bridge ada 2 portnya akan di designated port atau menjadi up. Lalu di switch 1 FA02 yang menuju root bridge-nya adalah menjadi root port. Pada switch 2 FA02 yang paling
tercepat menuju root bridge akan menjadi root port. Berarti di FA01 antara switch 2 dan 1 akan menjadi alternate port atau diblokir. Langsung saja kita konfigurasi. Misal 2457 6 spanning tree. Lihat VLAN 2 dikatakan FA02 menjadi root bridge. Lihat di VLAN 2 FA02 menjadi root port. Untuk FA01 ini antara switch 1 dan 2. Untuk FA01 ini antara switch 1 dan 2 itu dibandingkan dengan MAC address terkecil, bahwa di switch 2 MAC address-nya terkecil, maka yang diblokir FA01 switch 1. Di sini ini diblok. Kesembilan yaitu pengujian ping antar VLAN beda jalur. Hal ini kita mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree. Lalu setting IP-nya. Sepuluh 255.0 di switch 2 FA03 ini akan menjadi VLAN 1 switch SV mode akses switch akses VLAN 1 akses interface FA0/4 mode akses switch akses VLAN 2. Lalu kita setting di switch pertama. Di sini kita coba simulasi. Kita tahu bahwa VLAN 2 jalurnya melewati switch 3, lalu di switch 1. Setelah diterima, akan dibalas kembali. Dan sukses ya. Kita coba VLAN 1 akan melewati jalur utamanya. Dan sukses. 10 yaitu STP2 switch. Di sini kita terang dulu. Interface RAM FA0/2 SV mode terang. Lalu di switch kedua juga NTR FA1/2 SV mode terang. Exit. Misal FA01 adalah link utamanya, lalu ingin membuat link cadangannya menggunakan FA02. Agar misal FA01 putus, itu bisa diganti dengan FA02. Ini yang sudah dikoneksikan, ini bisa menggunakan spanning tree. Artinya bakal ada port yang diblokir. Dalam hal ini, yang diblokir adalah FA02 pada switch 2. Lalu kita akan memperhitungkan spanning tree-nya. Pertama yaitu root port dari priority terkecil atau MAC address terkecil. Karena priority-nya sama, maka menggunakan MAC address. Show VLAN INT
Ini kita salin. Lalu cari di switch 2. Bisa dilihat untuk switch pertama MAC address-nya adalah 90, sedangkan di switch 2 MAC address-nya adalah 140. Maka switch 1 pemenangnya. Jadi root bridge untuk semua designated, tapi switch 2 ada yang namanya root port, mencari port yang paling cepat terhubung. Root bridge ini FA01 dan FA02 itu sama, karena ada aturan baru kalau course-nya itu sama, yaitu 19. Kita akan mencari root port dalam interface terkecil. Untuk itu yang paling kecil adalah FA01, root port FA01. Switch 2 dan alternate adalah FA02, switch 2. Tapi ini tidak berlaku pada 3 switch. Lalu ke-11, yaitu manipulasi STP 2 switch. Misal di sini pada switch pertama itu port FA01 ingin diblokir, berarti awal yang harus dicari root bridge-nya. Kita pindahkan dari switch 1 ke switch 2. Karena root bridge ini semua port itu designated port, nggak ada yang diblokir. Dalam hal ini kita mengkonfigurasi primary bahwa switch 2 ini menjadi root bridge, untuk secondary itu menjadi non root bridge. Lihat root ID menjadi 24577. Di sini lihat this bridge is the, artinya switch 2 ini menjadi root bridge dan rootnya semua jadi designated port. FA01 switch 1 jadi root port, FA01 switch 1 jadi root port, dan FA02 jadi alternate port. Tapi kita ingin FA01-nya jadi alternate port. Di situ kita akan mengkonfigurasi cost-nya. Speed-nya ingin 10. Oke, di sini masih orange. Untuk FA01 itu BLK atau blokir, sedangkan FA02 itu LSN atau listening. Artinya di sini akan menyesuaikan portnya. Nah, di sini sudah forward. yaitu STP port status. Artinya tiap kita menghubungkan pada switch, itu akan menjadi warna oranye. Untuk menjadi warna hijau itu akan memakan beberapa tahap. Di sini ada yang namanya listening. Ini adalah mempelajari spanning tree, apakah looping, apakah lancar ataukah tidak. Untuk mencapai tahapan listening itu membutuhkan waktu 15 detik. Setelah tahapan listening itu learning.
juga mempelajari spanning tree dan match address itu membutuhkan 15 detik. Setelah melewati kedua ini, barulah akan menjadi forwarding. Artinya bahwa paket bisa dikirimkan total untuk mencapai forwarding yaitu 30 detik. Jadi untuk berwarna hijau itu harus melewati tahap listening, learning, lihat bahwa statusnya listening. Lalu yang terakhir yaitu spanning tree postphase. Men-skip proses listening dan learning. Postphase ini berlaku hanya yang menyambung pada komputer saja. Misal PC 4 EVA 03 menjadi postphase. INT EVA 3. Spanning tree PO bahwa EVA 03 sudah menjadi postphase. Tapi ini akan berefek pada interface yang bukan trunking. Berarti yang trunking harus melewati listening dan learning. Untuk yang bukan trunking itu bisa menggunakan postphase. Sebelum kita tahu bahwa kita mencabut lalu mencolokkan kembali itu berwarna oranye. Untuk hal ini sudah menjadi postphase, tidak akan menjadi warna oranye. Sekarang langsung berwarna hijau, berarti tahapan listening dan learning itu di skip. Misal di PC 5 belum disetting postphase. Lihat di sini menjadi oranye. Kalau kita tunggu selama 30 detik baru forwarding. Ini port terhubung ke PC, kita tidak butuh listening dan learning. Di sini dikasih peringatan bahwa EVA 03 sudah menjadi postphase, tapi hanya akan berefek interface, itu bukan trunking. Kita coba lihat sekarang tidak melewati listening dan learning.